Kamu lagi nonton acara masak favoritmu saat tiba-tiba sang koki bintang menambahkan sejumput garam pada selai yang seharusnya digunakan sebagai pencuci mulut. Kamu mengangkat telepon untuk komplain, tapi saat itu juga sang koki menjelaskan, ternyata menambahkan garam pada buah adalah hal yang umum dilakukan di berbagai masakan di seluruh dunia. Orang-orang di Meksiko suka membumbui mangga dan jeruk dengan garam dan bubuk cabai. Kamu bisa mencoba mangga dengan rasa udang di Filipina dan semangka asin di negara-negara bagian selatan Amerika. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Katakanlah kamu makan mangga mentah yang ditaburi garam. Pada gigitan pertama, kamu akan merasakan rasa asin dan rasa buah yang manis seolah akan tertunda karena itu. Tapi, rasanya tetap juicy dan enak seperti biasanya. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena garam memengaruhi reseptor rasa manis untuk gula, dan kemudian keajaiban terjadi pada tingkat molekuler. Sebuah penelitian bahkan menemukan bahwa kita memiliki lebih banyak detektor gula dalam sel pengecap kita daripada yang diperkirakan para ilmuwan sebelumnya. Salah satu detektor tersebut harus mengarahkan gula ke sel perasa manis ketika bersentuhan dengan garam. Kamu bisa coba menaruh garam pada buah apapun yang kamu suka, tapi efeknya akan berbeda. Garam dapat membuat buah yang manis seperti ceri dan stroberi menjadi lebih manis dan menyeimbangkan rasa jeruk bali, nanas, dan semangka. Ambil saja buah yang sudah matang dan iris seperti biasa, lalu taburi dengan garam. Garam laut yang berbutir besar mungkin akan terasa lebih kuat dan juga terlihat lebih cantik. Dalam 10 menit, hidangan penutup gourmetmu pun siap. Oke, kamu perlu mengiris banyak selada, tapi bagian tengahnya yang keras itu nggak mau lepas. Pegang saja selada dengan bagian tengahnya menghadap ke bawah dan hantamkan ke telanan atau permukaan padat lainnya. Jangan ke adikmu ya. Sekarang kamu seharusnya bisa menarik inti selada dari bagian bawah dan iris sisa selada tanpa masalah. Kalau suatu waktu kamu mengeluarkan mentega dari lemari es dan kesulitan mengoleskannya, karena mentega itu keras seperti batu, ambil aja parutan. Dengan bantuan alat ini, kamu akan mudah menghasilkan potongan-potongan kecil mentega yang akan meleleh seketika di atas roti panggang hangat. Kamu juga bisa mengoleskannya dengan lebih mudah di atas roti dingin tanpa harus memasukkan roti ke microwave atau menunggu sampai mentega jadi lembut. Para pembuat roti profesional setuju dengan tips ini dan sudah menggunakannya sejak lama. Kalau mau menggoreng sesuatu, kamu pasti memanaskan wajan terlebih dahulu, lalu menaruh makanan di atasnya kan? Nah, logika ini tidak akan berhasil kalau kamu mau membuat daging asap renyah. Di atas wajan yang panas, daging akan matang sebelum lemaknya meleleh. Daging asap pun akan jadi terlalu berlemak dan kenyal. Jadi, kamu harus meletakkan potongan daging di atas wajan dingin, lalu menyalakan kompor dengan api sedang kecil. Lemak akan meleleh dari daging, dan hasil akhirnya akan sangat lezat dan renyah. Pernah coba merebus pasta pakai wajan? Kedengarannya agak aneh, tapi sebenarnya cara ini bisa membantumu menghemat banyak waktu, air, dan energi. Daripada mengisi panci besar dengan air dan nunggu sampai mendidih, coba taruh pasta di wajan dan tuang air dingin, lalu tambahkan sedikit garam. Pastamu juga akan termasak saat air mencapai titik didih. Jadi, pasta akan matang lebih cepat dari biasanya. Air yang tersisa di wajan juga bisa jadi bahan dasar yang sangat baik untuk membuat saus karena mengandung pati. Campurkan dengan pesto, saus tomat, dan mentega bawang putih. Rasanya seperti keluar dari restoran gourmet. Rahasia memasak kentang tumbuk yang paling lezat dan lembut adalah dengan mengeringkannya sebelum menumbuknya. Setelah direbus, kamu bisa memasukkannya ke panci dan masak di atas api kecil, atau kamu bisa masukkan ke oven dengan suhu rendah. Kemudian tambahkan mentega cair yang akan melapisi pati di dalam kentang, dan baru kemudian tambahkan susu secara perlahan. Sekarang, kentang tumbukmu akan memiliki struktur dan rasa terbaik. Kalau kamu sering nangis karena ngiris bawang bombay, cara yang satu ini wajib kamu coba. Kupas bawang, potong menjadi 2, dan masukkan ke kulkas dalam semangkuk air es selama setengah jam sebelum kamu mulai memasak. Alasan air matamu keluar waktu ngiris bawang adalah belerang yang diserap bawang dari tanah saat tumbuh. Waktu kamu iris, sel-sel bawang rusak, lalu asamnya bersatu dengan enzim
yang memulai sejumlah reaksi dan melepaskan bahan kimia yang membuat matamu berair. Membekukan bawang bisa melemahkan bahan kimia tersebut. Untuk lebih meminimalkan efeknya lagi, gunakan pisau yang tajam untuk mengiris bawang. Dengan cara ini, kamu akan mengurangi kerusakan pada sel-selnya. Akan lebih mudah mengupas alpukat kalau kamu membekukannya terlebih dahulu. Taruh saja di dalam kulkas, diamkan beberapa saat, lalu keluarkan dan bilas dengan air hangat yang mengalir. Sekarang kamu bisa mengupasnya dengan mudah dengan membuat beberapa sayatan berselang-seling. Cara terbaik untuk menjaga herba tetap segar adalah dengan menyimpannya seperti bunga. Kalau kamu nggak punya vas dengan ukuran yang pas, ambil stoples masan atau gelas dan isi dengan 1 inci air. Lalu masukkan herba ke dalamnya seperti yang biasa kamu lakukan dengan bunga mawar. Untuk peterseli dan daun ketumbar, tutup toples dengan kantong plastik dan simpan di lemari es. Kemangi suka sinar matahari, jadi sebaiknya dibiarkan terbuka di atas meja. Kalau kamu membuat terlalu banyak saus atau punya sisa saus kalengan yang sekiranya nggak cukup buat apapun, jangan dulu dibuang. Tuang saus ke dalam nampan es batu dan simpan di dalam freezer. Nah, kalau nanti kamu mau membumbui makanan, kamu selalu bisa menambahkan beberapa kubus saus ke dalamnya. Plus, sebagai bonus, yang sebenarnya udah jelas, saus akan bertahan lebih lama dengan cara ini daripada di lemari es. Apa bakso yang kamu buat bentuk dan ukurannya selalu sama? Kalau begitu, kamu bisa lewati tips yang satu ini. Tapi kalau kamu kayak aku, pakai aja scoop es krim untuk mendapatkan jumlah adonan daging cincang yang tepat. Bentuk baksomu pun akan ideal dan jari-jarimu nggak lengket. Cara termudah dan mungkin terindah untuk mengiris mangga adalah dengan mengubahnya menjadi landak. Cuci mangga di bawah air mengalir, tapi jangan ditekan ya. Sekarang letakkan berdiri di atas talenan dan potong menjadi 3 bagian dari atas ke bawah. Lewati aja biji yang rata di tengahnya itu, soalnya nggak bisa diapa-apain juga. Sekarang kamu dapat 2 potongan mangga yang kayak pipi lucu itu. Maksudku, bagian yang paling berdagingnya. Selanjutnya, buatlah sayatan melintang dan memanjang di daging mangga. Beri jarak yang cukup di antara sayatan dan jangan sampai menembus kulitnya. Lalu tekan bagian belakang mangga hingga dagingnya menyembul keluar. Bentuknya mirip sesuatu? Iya, landak. Dan itulah nama metode irisan ini. Langkah terakhir adalah mengiris potongan mangga ke mangkok, lalu makan. Tips yang satu ini bisa jadi tips sarapan favoritmu. Kamu bisa memasak telur dadar di dalam muk. Ambil cangkir besar yang aman untuk microwave dan lapisi bagian dalamnya dengan minyak zaitun atau semprotkan dengan cooking spray. Tambahkan 2 butir telur dan 1 sendok makan susu. Lalu aduk dengan garpu. Sekarang, tambahkan garam dan merica, serta keju, sayuran, dan pelengkap yang kamu suka. Masukkan ke dalam microwave dengan suhu tinggi selama 30 detik. Keluarkan, aduk dengan garpu, lalu masukkan lagi selama 30 detik. Dan, tara, sarapanmu siap disajikan. Tapi pastikan pakai cangkir lain buat bikin kopi ya. Bisa-bisa ada telur dadar di kopimu dan aku belum punya resep untuk itu.